Selebriti yang bermain bersama di film Parasite itu tampak berpelukan nyaman, meskipun mereka sedang berada di suatu acara yang ramai banget orangnya. Pada November 2022, Chris Wu menerima hukuman 13 tahun penjara atas tuduhan. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much, dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Dan guys, dalam video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas untuk diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas tentang rumor selingkuh Lee Sung Kyun dan juga Cho Yo Jong yang menjadi gosip hangat di tengah kasus narkobanya. Nama Lee Sung Kyun saat ini tengah menjadi perbincangan hangat usai tersandung kasus narkoboy. Namun, rumor miring tentang bintang serial My Mister itu tak cuma berkaitan dengan penggunaan obat-obatan terlarang saja, namun juga soal hubungan asmara terlarang dengan lawan mainnya di Parasite, yaitu Cho Yo Jong. Rumor ini menjadi sorotan nih usai seorang netizen di Netpan membuat postingan yang berjudul, "Pernahkah kau melihat foto Lee Sung Kyun dan juga Cho Yo Jong ini?" Di mana teman-teman dalam postingan itu terlihat kedua selebriti yang bermain bersama di film Parasite itu tampak berpelukan nyaman, meskipun mereka sedang berada di suatu acara yang ramai banget orangnya. Terus netizen yang membuat postingan ini mengatakan, "Apakah aku satu-satunya orang ya yang memperhatikan hal ini sekarang? Jika kau menonton videonya, itu menjadi lebih jelas." Di after party, aksinya tak sekedar untuk memberikan semangat. Mereka berpelukan, saling menggosok lengan, dan melakukan skinship sepanjang waktu. Dia pria yang sudah menikah. Ini sangat menjijikkan. Mengetahui bahwa dia sudah menikah, dia masih memeluknya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya seperti itu. Cho Yo Jong juga kehilangan akal sehatnya. Well, Yorobon, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari COP di komunitas online. Yang dapat aku simpulkan adalah dia itu kayak kurang nyaman loh melihat bagaimana interaksi antara Lee Sung Kyun dan juga Cho Yo Jong. Karena dia tahu bahwa Lee Sung Kyun ini kan udah menikah. Terlebih itu kan juga bukan dalam konteks pekerjaannya atau dalam hal acting gitu. Nah, inilah yang membuat si OP kayak kurang nyaman gitu teman-teman. Dan dia kayak curiga apakah mereka ada hubungan di belakangnya atau enggak nih gitu. Dan pada akhirnya postingan ini pun ramai diperbincangkan oleh para netizen. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari para netizen Korea. Yuk mari kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama ada yang komen, mereka kayak terus nempel ya satu sama lain seperti itu. Ini sangat menjijikkan sampai aku ingin muntah. Cho Yo Jong pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Mereka memang memiliki hubungan cinta. Aku pikir mereka benar-benar melakukannya deh. Di foto pertama ya, hal yang paling tidak bisa diterima adalah cara dia melingkarkan lengannya di bahunya dan menyentuh lengannya, yang merupakan sesuatu yang akan dilakukan oleh sepasang kekasih. Sepertinya dia sedang menggosok bahunya. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang hal tersebut? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Sementara itu, Lee Sung Kyun ini diketahui telah menikah dengan seorang aktris juga yang namanya adalah Chun Hye Jin. Mereka menikah pada tanggal 23 Mei tahun 2009. Diketahui bahwa mereka itu sudah berkencan selama 7 tahun sebelum menikah. Pernikahan pasangan selebriti ini kemudian dikaruniai 2 orang putra, yang mana anaknya itu lahir pada tanggal 25 November tahun 2009 dan putra yang kedua itu lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 2011. Di sisi lainnya, film karya sutradara Bong Joon-ho yaitu Parasite kabarnya telah dikeluarkan dari acara Anniversary Festa dikarenakan dampak dari narkoboy yang menyeret nama aktornya Lee Sung Kyun. Sebelumnya, Lotte Cinema sudah mengumumkan akan menyelenggarakan Anniversary Festa pada bulan Oktober sampai November untuk menandai peringatan 10 tahun perilisan berbagai film, termasuk film About Time, Gravity, dan Snowpiercer. Awalnya, Parasite dan Memories of Murder juga dijadwalkan untuk pemutaran khusus dalam pameran yang tidak dikasihkan untuk sutradara Bong Joon-ho. Namun sayangnya, film yang berhasil menjadi film pertama Asia yang meraih piala Oscar itu justru harus dihapus dari daftar pemutaran. Nah, hal ini diyakini sebagai efek negatif dari penyelidikan narkoboy yang sedang berlangsung terhadap aktor Lee Sung Kyun, salah satu aktor utama dalam Parasite. Dan sebelumnya pada bulan September yang lalu, polisi menemukan bukti bahwa sang aktor yang berusia 48 tahun ini menggunakan narkoba dalam proses mengkonfirmasi laporan distribusi obat-obatan terlarang di bar keanggotaan Nyonya Rumah di Gangnam Seoul, di mana dirinya dituduh menggunakan berbagai obat-obatan, termasuk ganja, dengan direktur bar Nyonya Rumah A sejak awal tahun ini. Polisi kemudian melakukan tes narkoba sederhana dan Lee Sung Kyun dinyatakan negatif. Namun, rambut dan urinnya kembali dikirim ke Badan Forensik Nasional untuk pemeriksaan menyeluruh. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua. Ini ada kabar menggembirakan bagi para penggemar K-pop di Indonesia. Jadi baru-baru ini acara Golden Disc Award ke-38 mengumumkan akan menggelar acaranya di Jakarta. Wow, amazing.
Golden Disc Award adalah sebuah acara penghargaan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986 dan digelar setiap tahun oleh Asosiasi Industri Musik Korea Selatan untuk pencapaian luar biasa di industri musik Korea Selatan. Sejak dimulainya pada tahun 1986, acara ini disebut Korea Visual and Records Grand Prize Award hingga tahun 2001. Dan pada akhirnya namanya itu diubah teman-teman menjadi Golden Disc Award seperti yang kita kenal sekarang. Upacara penghargaan ini diselenggarakan di Korea Selatan hingga tahun 2012, kemudian barulah diselenggarakan ke negara-negara lain, salah satunya di Osaka, Jepang. Selain itu, acara ini juga pernah diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2013, terus di Beijing, Tiongkok pada tahun 2015, dan sekarang akan digelar di Jakarta. Wow, amazing banget ya. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan, acara ini akan digelar untuk membangkitkan semangat para penggemar di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2024. Panitia Golden Disc Awards secara resmi mengkonfirmasi kabar itu pada tanggal 31 Oktober. Jakarta International Stadium itu mampu menampung sekitar 80.000 orang, menjamin malam yang penuh semangat dan kemeriahan. Selain itu, stadion ini dijadwalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang dimulai pada tanggal 10 November dan memperkuat statusnya sebagai tujuan acara utama. Mengomentari pemilihan Jakarta sebagai tempatnya, Sekretariat Golden Disc Award menyatakan, dengan pengaruh K-pop yang terus tumbuh di pasar global, kami telah mencatat meningkatnya jumlah permintaan dari penonton Asia yang ingin melihat artis K-pop. Dan menanggapi minat yang meningkat ini, kami pun berdedikasi untuk membangun platform di mana berbagai penggemar musik dalam dan juga luar negeri dapat terlibat dan menikmati lingkungan artis K-pop. Jakarta menyediakan ruang unik untuk menciptakan pertukaran yang menarik ini. Wow, amazing banget. Golden Disc Award akan diselenggarakan di Jakarta. Setelah sebelumnya sempat diselenggarakan di Malaysia, terus di Thailand, dan juga Cina hingga Jepang. Dan sekarang di Indonesia. Wow, sangat menarik banget ya. Dan aku doakan kalian yang pengen menonton dapat menonton acara tersebut. Dan Mimin juga sebenarnya pengen nonton sih. Semoga nanti menang war tiket deh. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan Chris Wu di penjara yang baru-baru ini sudah dibagikan. Dalam peristiwa yang mengejutkan, ex-member EXO yaitu Chris Wu dilaporkan telah memulai perjalanan penebusan selama berada di balik jeruji besi. Menjalani hukuman penjara karena pemerkosaan dan juga pencabulan, artis yang pernah terkenal ini kini berusaha mengubah hidupnya melalui berbagai aktivitas budaya dan seni. Yang mana hal ini berpotensi dalam upaya untuk mengurangi hukumannya. Sumber mengungkapkan bahwa Chris Wu telah aktif terlibat dalam penciptaan musik dan upaya kreatif lainnya di dalam penjara. Dengan mendedikasikan dirinya pada upaya ini, ia berharap dapat mengumpulkan penghargaan yang dapat membuka jalan bagi pembebasan lebih awal atau pembebasan masyarakat. Beradaptasi dengan lingkungan barunya, Chris Wu juga memulai harinya pada jam 8 pagi dan aktif mengikuti kegiatan kelompok, termasuk pembuatan kerajinan tangan dengan menggunakan mesin jahit. Pekerjaan produktif ini berlanjut hingga pukul 17.00 dengan istirahat makan siang. Selama waktu luangnya, Chris Wu dikatakan tenggelam dalam aktivitas pribadinya, khususnya untuk mengubah musik dan juga berpartisipasi dalam pertunjukan budaya. Upaya-upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, tetapi juga menunjukkan dedikasi barunya terhadap perbaikan diri. Penting untuk dicatat nih bahwa para pejabat telah menekankan bahwa potensi pengurangan hukuman Chris Wu bergantung pada pengakuannya atas kejahatan yang dilakukan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Beratnya tuduhan terhadapnya tidak bisa diabaikan. Tahun lalu, Kriska menghadapi tuduhan serius nih melakukan pelecehan seksual terhadap 3 wanita dengan menggunakan metode serupa di kediamannya antara bulan November dan Desember tahun 2020. Selain itu, Chris Wu juga dituduh membujuk 2 wanita ke rumahnya karena tindakan tidak senonoh pada bulan Juli 2018. Akibatnya, ia pun didakwa atas tuduhan pemerkosaan dan pencabulan pada bulan Juni tahun lalu. Pada November 2022, Chris Wu menerima hukuman 13 tahun penjara atas tuduhan pemerkosaan dan juga percabulan kelompok dari Pengadilan Rakyat Distrik Chaoyang, Beijing. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan deportasi Chris Wu dari Tiongkok setelah hukumannya dijalankan. Meskipun upaya Chris Wu dalam melakukan upaya artistik di balik jeruji besi patut dipuji, masih harus dilihat apakah upaya ini pada akhirnya akan mengarah pada jalan penebusan atau tidak. Kasus seputar dugaan kejahatannya masih dalam tahap banding, dan jalan untuk membangun kembali citra publiknya juga mungkin sulit. Saat Chris Wu menjalani kehidupannya di penjara yang tak terduga ini, penggemar dan orang yang skeptis sama-sama menunggu hasilnya, mempertanyakan kemungkinan penebusan bagi artis yang dulu pernah dicintai dan juga terjerat dalam kontroversi. Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time and goodbye.